Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Baik. Kalau saya ingin minta feedback ya, tolong direspon ya, supaya pastikan karena pernah terjadi saya asik bicara tetapi suaranya nggak nyampe ya atau gambarnya nggak ada seperti itu ya, karena mungkin salah teknis atau apa ya. Baik, jadi ini adalah judul mata kuliah kita ya dalam apa namanya jadwalnya namanya adalah sistem komunikasi terrestrial microwave ya. Sebetulnya sama juga dengan ini. Ini judulnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita khusus membahas tentang apa namanya tentang digital microwave radio link ya, khusus apa namanya tentang digital radio microwave radio link ya. Sedangkan kalau kita bicara sistem komunikasi microwave itu luas ya. Jadi kita khususkan bicara tentang sistem komunikasi digital microwave radio link ya. Baik, ini adalah judulnya. Kemudian seperti biasa, ini adalah aturannya seperti ini. Ini masih bersifat tentatif, jadi bisa saja berubah persentasenya tergantung daripada apa namanya kondisi dan situasinya ya. Namun saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah ini ya yang saya ajarkan ini, saya berharap agar supaya saudara sekalian bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi tolong, jadi bukan hanya mata kuliah ini untuk dihafalkan saja, tapi juga direview ya. Artinya setiap apa namanya kuliah saya tolong direview lagi karena bisa jadi ada hal yang penting yang tidak dijelaskan dalam slide ini ya. Nah, ini adalah jadwal yang dulu sebetulnya ya. Yang untuk yang sekarang kita sudah tahu bahwa untuk kelas ini itu kita selenggarakan kita laksanakan setiap hari Jumat pukul 12.40 ya. Ini memang sangat mendesak sekali waktunya setelah Jumatan, pas waktunya Jumatan selesai, langsung saya buka kelas gitu ya. Jadi mohon maaf bila mana masih ada keterlambatan. Kemudian kita udah punya grup WA, tolong semuanya masuk di sini karena di sini akan saya posting-posting apa namanya kalau ada tugas atau ada soal ya PR dan sebagainya mungkin akan saya posting di sini. Dan juga ini bisa juga sudah pakai ini untuk keperluan diskusi atau untuk keperluan bertanya pada saya ya. Jadi kalau bertanya apapun apa sebaiknya gunakan grup ini agar supaya semua tahu ya. Bukannya saya nggak mau dijapri tetapi kalau yang bersifat akademik ya bersifat akademik tolong gunakan grup ini ya. Kecuali kalau hal-hal yang bersifat pribadi tidak jadi masalah. Oke? Baik, ini adalah tentang silabus kita. Ya. Silabus kita adalah seperti ini. Jadi inilah kira-kira apa yang mau kita bahas ya dalam semester ini. Ya, jadi ini adalah pembahasan untuk keperluan sampai UTS. Ya. Jadi waktu kita mepet sebetulnya kita harus bisa menyelesaikan semua bab ini. Ya, kayaknya lumayan cukup apa ya banyak yang harus kita bahas ya sementara waktu kita terbatas seperti itu jadi mohon bantuan saudara juga untuk bisa mengikutinya ya dan mereview belajar apa yang kita bahas. Oke. Baik, yang pertama adalah tentang pendahuluan ya pendahuluan ini akan kita bahas juga ya ada pembahasannya khusus nanti. Kemudian itu adalah yang pertama ya. Kemudian bab kedua kita akan bicara tentang pensinyalan baseband atau baseband signaling. Dalam sistem komunikasi ya itu kan idenya adalah kita ingin mentransmisikan atau mengirim informasi ya yang kemudian akan diterima di pihak penerima ya. Nah, informasi tersebut itu adalah kita katakan sebuah baseband signal. Baseband signal ini bisa berupa baseband signal analog atau baseband signal digital ya. Jadi sistem komunikasi itu pada prinsipnya adalah penyampaian informasi. Oke. Dan awalnya ya sistem komunikasi memang didesain, dibangun untuk keperluan komunikasi suara. Oke, jadi pada waktu itu ketika sistem komunikasi ditemukan ya
dirancang, ditemukan itu untuk keperluan komunikasi suara. Artinya apa? Artinya masih menggunakan baseband signal suara, yaitu baseband signal yang berupa sinyal analog. Ya. Nah, sebagaimana perkembangan daripada zaman dan perkembangan daripada teknologi, ya komunikasi sekarang itu bukan hanya untuk komunikasi suara saja. Komunikasi sekarang juga dipergunakan untuk komunikasi data, ya, lalu untuk transmisi gambar, video, bahkan kita bisa berbicara secara conference, ya. Artinya kita bisa melakukan voice call, jadi panggilan gambar dan suara secara bersama-sama seperti itu. Yang ini masih belum ada ya ketika itu, ya. Jadi memang zamannya sekarang zaman digital. Jadi pembahasan kita pun pembahasan tentang sistem komunikasi microwave digital. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum ini ya pendahulunya adalah sistem komunikasi analog, sistem komunikasi microwave analog, ya. Yang mana sistem komunikasi ini memang sudah mulai abad atau dekade 1900-an sudah ada, ya, dan sudah cukup lama ini beroperasi dan menunjukkan layanannya untuk keperluan komunikasi, ya. Nah, sementara ini sekarang sudah mulai kita berada pada sistem atau teknologi komunikasi digital, ya. Nah, tentunya dalam kita pembahasan yang akan kita bahas pertama kali tentang baseband signalnya. Nah, kita paham apa yang dimaksud dengan baseband signal, bagaimana bentuk spektrumnya, dan apa bedanya antara baseband signal analog dengan baseband signal digital, keuntungan dan kerugiannya, ya. Oke, jadi baseband signal adalah merupakan informasi yang mau kita kirim, ya. Nah, kalau kita bicara tentang digital microwave radio link, berarti kita akan membahas tentang sistem radio link microwave digital dengan baseband signalnya baseband signal digital yang kita kenal juga istilahnya sebagai TDM atau time division multiple, ya, time division multiplex. Oke. Nah, kemudian secara khusus nanti kita akan membahas tentang sinyal baseband signal yang mana itu berupa sinyal digital yang akan kita transmisikan. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa baseband signal itu bisa signal analog atau sinyal digital. Yang membedakan antara sistem komunikasi analog dan digital adalah baseband signalnya. Ya. Dalam sistem komunikasi analog, baseband signalnya adalah sinyal analog sinusoidal. Jadi yang keluar dari mulut kita itulah sinyal analog, ya, yang kita kenal sebagai sinyal sinusoidal, ya. Kemudian dalam sistem digital atau komunikasi digital, baseband signalnya adalah baseband signal digital yang kita kenal sebagai TDM atau time division multiplex signal. Oke. Nah, di sini kita membahas mengenai karakteristik daripada baseband signal digital tersebut, ya. Bagaimana spektrum signalnya, ya, lalu kerugian dan keuntungan daripada baseband signal digital ini. Nah, kemudian bab selanjutnya kita membahas tentang digitalisasi sistem digital radio link. Jadi dalam proses digitalisasi dan sistem komunikasi digital itu bisa dilakukan dalam beberapa tingkatan, ya. Jadi kita bisa melakukan digitalisasi, ya, atau pentransmisian sinyal digital pada level baseband signal atau pada level intermediate atau pada level super high frekuensi. Ya, jadi kita bisa lakukan dengan 3 cara tersebut, ya. Nah, gimana caranya akan kita bahas, ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang modulasi. Nah, dalam sistem komunikasi radio, baik itu analog maupun digital, itu pasti menggunakan media udara. Jadi media udara atau atmosfer sebagai media media untuk mentransmisikan informasi tersebut, ya. Jadi signal yang kita transmisikan dari pemancar itu akan propagasi atau akan melambat di udara. Oke. Jadi
Dalam sistem komunikasi radio tersebut, artinya menggunakan sinyal RF dan sinyal frekuensi radio, itu pasti ada proses modulasi dan demodulasi. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa baseband signal kita, ya katakanlah misalkan baseband sinyal analog yang keluar dari mulut kita, itu frekuensinya adalah kira-kira yang tertinggi dalam 4 kHz. Atau katakanlah bandwidth daripada voice band atau bandwidth daripada voice suara itu kira-kira dari 0 sampai dengan 4 kHz atau sekitar 4 kHz bandwidthnya. Ya. Nah, sinyal ini ya yang frekuensinya antara 0 sampai 4 kHz ini kalau kita transmisikan ke udara tentunya akan memerlukan apa namanya katakanlah tidak efisien ya, atau tidak efektif. Sebabnya apa? Sebabnya pasti kan dalam sistem komunikasi radio kita membutuhkan namanya antena. Ya, antena fungsinya adalah untuk mentransmisikan atau untuk memancarkan sinyal RF ke udara yang kemudian nanti propagasi di udara dan akan diterima oleh antena penerima di pihak sebelah sana. Ya. Nah, kalau frekuensinya rendah dan kita tahu bahwa ukuran dimensi daripada antena itu kan dihitung berdasarkan lambda antena, ya, di mana lambda sama dengan frekuensi. Maaf, lambda adalah kecepatan suara, maaf kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Ya. Jadi kalau untuk frekuensi rendah semacam itu atau dengan signal yang frekuensinya masih dalam order kilohertz ya, sampai 4 kilohertz, kita transmisikan dengan udara menggunakan antena, pasti antenanya akan sangat besar sekali. Karena perhitungan lambdanya, lambda sama dengan kecepatan udara dibagi kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Ya. Jadi akan beribu-ribu meter panjang antenanya. Ya. Oleh karena itu perlu ya kita gunakan sebuah signal frekuensi tinggi yang selanjutnya kita sebut sebagai signal pembawa. Ya. Jadi ya, tujuannya adalah supaya informasi tersebut bisa kita transmisikan dengan cara disebut sebagai proses modulasi dan kemudian bisa transmisikan melalui antena tadi, di mana ukuran atau dimensi pada antena ya itu akan semakin kecil sebagaimana frekuensi carrier semakin besar ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya untuk frekuensi 100 katakanlah untuk pemancar FM itu yang umumnya bekerja pada frekuensi 88 sampai 108 MHz, katakanlah di 100 MHz, kita membutuhkan antena yang panjangnya adalah kira-kira 300 bagi 103 meter satu lambdanya. Kalau antena kita buat setengah lambda berarti kira-kira 1,5 meter. Ya. Nah sekarang saudara bayangkan kalau frekuensinya dalam order kilohertz, dipastikan lambdanya akan semakin panjang karena lambda dalam meter. Nah, sebagaimana kita kerja di band frekuensi microwave, ya, di mana kita bekerja pada band frekuensi di atas 1 giga, ya, dan bahkan sekarang ini umumnya frekuensinya berada di frekuensi 6, 7, atau 8, bahkan ada sampai dengan 13 atau 18 giga, berarti dapat dimensi daripada antena. Nah, sehingga tidak memungkinkan kita menggunakan antena yang semacam itu. Pada umumnya sistem radio microwave itu pasti menggunakan antena parabola, ya, karena sudah tidak mungkin lagi direalisasikan dalam bentuk antena seperti antena Yagi, tipe semacam itu, ya. Baik, setelah kita bahas tentang itu, kemudian kita akan masuk pada apa? Oh ya, untuk termodulasi tadi, sebenarnya akan kita bahas khusus adalah teknik modulasi digital tentunya ya. Jadi kita nggak membahas lagi tentang modulasi analog seperti modulasi AM, FM, PM itu sudah kita bahas di sini karena memang isunya kita adalah tentang sistem komunikasi digital microwave. Jadi teknik modulasi yang kita bahas adalah teknik modulasi digital dan teknik demodulasi digital. Ini pun kita akan membahas khusus ya hanya modulasi digital PSK saja.
Jadi jenis modulasi digital yang kita bahas khusus dalam PS, PSK atau passive keying. Sebetulnya ada beberapa macam, bagaimana seperti dalam sistem analog kita kenal ada namanya AM, ya kan? Ada FM, dalam digital pun sama. Ada ASK, ada FSK, ada PSK, ada QM dan sebagainya. Nah, karena banyaknya macam tersebut, ya, jadi kita hanya khusus membahas tentang PSK. Karena memang PSK ini adalah tipe modulasi digital yang umum digunakan untuk keperluan digital radio makro. Ya. Nah, setelah itu lalu bab selanjutnya kita membahas tentang filosofi peningkatan spektral efisiensi. Jadi dalam sistem komunikasi digital ini yang menjadikan satu isu utama, ya itu adalah tentang bandwidth, ya tentang bandwidth. Karena kita dalam transmisian informasi kita membutuhkan namanya bandwidth. Artinya kita membutuhkan namanya kanal, kanal itu pasti punya bandwidth, ya. Nah, dalam sistem komunikasi radio, kanal kita kan udara, ya. Nah, kita pun harus bisa, ya, menyediakan namanya bandwidth. Berapa bandwidth yang dibutuhkan, ya, untuk transmisian baseband signal tersebut. Nah, meskipun udara itu terbuka, itu pun sama, bandwidthnya itu terbatas, ya. Dan memang itu menjadi isu utama kita. Bandwidth sekarang itu terbatas, ya. Jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan bandwidth yang terbatas itu, ya, dengan cara, ya banyak cara yang kita bahas nanti, apa dengan cara filtering, Nyquist, dengan cara menggunakan modulasi dengan multi level, multi simbol, misalkan, ya, itu cara-cara bagaimana kita dapat mengefisiensikan daripada bandwidth dalam transmisian baseband sinyal digital, ya. Karena bandwidth itu sekarang merupakan sesuatu yang sifatnya scale atau jarang atau apa namanya, bukan sesuatu yang mudah diperoleh, ya. Nah, seperti zaman dulu mungkin bandwidth masih sangat terbuka, yang kita dapat menggunakannya sebebas-bebasnya, namun sekarang itu serba dibatasi, ya, karena di udara ini banyak sekali sistem komunikasi yang ada, jadi bukan hanya ini, ada juga sistem komunikasi FM dan sebagainya lah, ya, sehingga harus ada ketentuan pengaturan daripada alokasi frekuensi, ya. Nah, ini akan kita bahas nanti pada semester lanjutnya, ya, setelah UTS. Okay. Kemudian tentang objektivitas unjuk kerja lintasan. Jadi artinya di sini adalah dalam kita mendesain sebuah sistem radio link itu ada satu ketentuan, di mana ketentuannya adalah referensi, ya. Jadi mengacu kepada suatu referensi lintasan digital yang sudah ditentukan sama ITU, yaitu adalah lintasan radio microwave yang jaraknya 2.500 km itu harus memberikan kualitas transmisi sekian bernya misalkan, ya. Nah, ini harus kita ikuti, ya. Nah, kan kita bahas juga nanti ini dalam bab yang kesekian tentang hal ini, ya. Sebetulnya kalau kita membahas tentang ini, ya, ini sebaiknya kita harus memperoleh informasi-informasi yang lebih lengkap dari RTU. Memang ada situs khusus, ya, dari RTU kita dapat membukanya, dapat kita membacanya. Jadi di sini akan kita batasi saja pembahasan kita mengenai objektivitas unjuk kerja ini. Yaitu kita membahas khusus mengenai kualitas dan validitasnya saja, ya. Jadi nggak membahas seperti apa yang dijelaskan pada ATI. Ya, jadi kalau kita tertarik untuk bahas ini, silakan kita dapat masuk di situs ATI, ya, kita dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi. Nah, kemudian bab selanjutnya kita bahas adalah perilaku radio link digital di bawah kondisi beroperasi. Nah, sistem komunikasi radio, apapun komunikasi radio, apakah itu radio microwave, apakah itu radio FM biasa, apakah itu radio transmitter, transceiver, ya, ViChat atau apa, ya, ini tidak akan lepas, ya, tidak akan lepas dari pengaruh atmosfer, ya. Jadi sistem komunikasi radio kan menggunakan atmosfer sebagai media transmisinya.
media untuk mempropagasikan daripada informasi, ya. Nah, karena itu, ya, apa namanya, kita harus mengerti bagaimana perilaku daripada radio dalam kondisi beroperasi, artinya dalam kondisi beroperasi di atmosfer, ya. Jadi kita kan memahami bagaimana kelakuan daripada propagasi gelombang radio di atmosfer. Di mana kita tahu bahwa dikatakan bahwa tidak lepas daripada paru atmosfer, memang atmosfer itu tidak selalu stabil, ya. Jadi ada kalanya baik temperatur, tekanan, ya, lalu adanya thunderstorm dan sebagainya, ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana propagasi daripada gelombang radio di atmosfer tersebut. Nah, fenomena gangguan yang terjadi pada atmosfer untuk sistem komunikasi radio itu yang kita kenal sebagai fading. Ya, jadi fading adalah salah satu gangguan, ya, gangguan yang terjadi pada sistem komunikasi radio apapun, ya. Nah, fading ini kalau fadingnya sangat kuat, ini bisa paling buruk itu bisa menyebabkan hubungan komunikasi ini mengalami putus hubungan atau yang kita kenal sebagai outage. Nah, jadi dalam sistem komunikasi radio, ya, ketika kita mendesain radio linknya, maka kita harus kita harus perhitungkan dengan teliti dengan baik, ya, agar supaya kita antisipasi bila mana terjadi sangat itu tidak menyebabkan keliling kita mengalami outage, ya, begitu. Ya. Nanti akan kita bahas ini pada setengah semester terakhir. Oke. Nah, kemudian karena ya fading ini merupakan fenomena yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem komunikasi radio, maka kita sebagai engineer kita pun harus aware dan harus bisa, ya, melawan daripada fading tersebut kalau memang terjadi, ya. Apakah itu dengan kita menambah sistemnya, penangkalnya atau sistem proteksinya, ya, kita bangun menggunakan space diversity misalkan, atau menggunakan frekuensi diversity dan sebagainya. Jadi ada suatu teknik-teknik yang dapat kita gunakan dalam rangka kita untuk melawan fading tersebut. Paling tidak kita dapat melawan. Kalau memang fading sangat besar sekali, di luar kemampuan sistem proteksi yang kita buat, ya, aku boleh buat, ya. Namun dalam desain itu selalu harus kita pertimbangkan hal ini. Ya, kita anggap bahwa bila mana terjadi fading terburuk, maka kita harus dapat menjamin bahwa radio link kita tidak mengalami namanya putus hubungan atau outage. Ya, kita akan bahas nanti pada setengah semester terakhir, ya. Nah, ini khusus kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mendesain sebuah sistem radio microwave ring digital. Oke. Nah, itulah, ya. Pada bab yang terakhir itu namanya adalah perencanaan sistem radio. Jadi perencanaan sistem radio ini sebetulnya banyak pembahasannya. Di sini cuma satu judul aja. Ini akan kita bahas secara khusus itu pada setengah semester terakhir, ya. Jadi setelah UTS, bahan yang selanjutnya untuk UAS adalah perencanaan sistem radio, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti menyelesaikan bab-bab dari pendahuluan sampai dengan metode melawan fading ini untuk keperluan materi UTS, ya. Demikian. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau mau ditanyakan tentang silabus yang mau kita bahas setengah semester ini, ya. Selanjutnya adalah yang tunjukkan pada gambar di sini, ya, seorang engineer dari Italia namanya Guglielmo Marconi pada tahun 1932 dia membuat suatu quote, ya, yang mana dia katakan it is dangerous to place limits on wireless. Dia bilang seperti itu, ya.
Maksudnya apa? Jadi arti harfiahnya adalah bahaya kalau kita membatasi sistem komunikasi wireless. Jadi sistem komunikasi wireless itu nggak bisa kita batasi. Ya, pada waktu itu mungkin belum ada, jadi apa namanya orang berpikirnya masih bingung mungkin ya, karena pada waktu itu sistem komunikasi dibuat bagaimana saya katakan sebelumnya untuk keperluan berkomunikasi kan, artinya transfer informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, begitu kan. Nah, zaman dulu itu masih menggunakan saluran fisik, masih menggunakan kabel seperti itu ya. Itu yang kita kenal selanjutnya sebagai jaringan telepon. Bahkan setelah ditemukan telepon oleh Bell, ya akhirnya jaringan komunikasi telepon itu sangat merupakan suatu fasilitas atau sarana komunikasi yang paling penting ya, telepon itu. Namun sekarang semuanya sudah serba wireless, sebagaimana yang sudah dikatakan sama si Marconi ini, dia sudah membayangkan bahwa suatu saat nanti ya komunikasi itu akan serba wireless, Jadi semuanya tidak menggunakan kabel. Bahkan sekarang pun televisi menggunakan remote control. Ya, kita nggak perlu lagi mencet-mencet begitu, karena sudah menggunakan wireless. Dan banyak juga yang lain. Apalagi sistem komunikasi ya. Dulu jaringan masih jaringan telepon, mungkin kita masih punya ya telepon di rumah, itu masih menggunakan kabel. Tapi kan kita jarang menggunakan sekarang. Meskipun di situ ada teleponnya masih ada, salurannya masih ada, nomornya masih ada, masih aktif, ya. Tapi jarang kita gunakan. Kita lebih banyak menggunakan sistem komunikasi wireless yang kita kenal sebagai sistem seluler. Ya, setiap orang sekarang punya namanya handphone ya. Kalau dulu kalau rumah punya telepon dari Telkom itu dianggapnya ya rumah elit lah begitu ya. Dan sekarang nomor telepon itu digunakan sebagai identitas. Jadi nggak dibongkar, tapi sebagai identitas. Ya bahkan pabrik-pabrik, nomor telepon pabrik-pabrik meskipun sekarang ada serba wireless itu masih ada. Nggak dibongkar, nggak dibuang ya. Atau mungkin nggak digunakan menjadi masalah, tapi nomornya itu masih ada, masih aktif. Nah itu sebagai identitas daripada si perusahaan tersebut. Nah, jadi SIM komunikasi telepon, jaringan telepon yang masih menggunakan wireline atau kabel itu masih ada hanya sebagai identitas. Karena dalam prakteknya kita menggunakan ya kebanyakan atau umumnya menggunakan komunikasi wireless yang kita sebut sebagai seluler. Itu sudah dibayangkan sama si Marconi. Dan Marconi adalah orang pertama dia yang membuat atau yang melakukan eksperimen ya komunikasi dengan menggunakan sinyal radio atau sinyal RF dari satu benua ya, kalau nggak satu lintas transatlantik, samudra Atlantik ya, dia dapat melakukan komunikasi dan menggunakan sinyal RF ya, meskipun waktu itu masih belum dalam bentuk suara, hanya dalam bentuk nada-nada tune saja ya, tapi ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah dapat mengirim pesan melalui nada-nada tadi yang selanjutnya kita kenal sebagai kode Morse ya. Kode Morse mungkin sudah tahu ya, dulu kode Morse itu digunakan komunikasinya untuk dalam perang dunia kedua ya, komunikasinya menggunakan kode Morse. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mengerti bagaimana caranya mentransmisikan informasi dengan menggunakan kode Morse dan juga membaca kode-kode Morse tersebut di sisi penerimanya. Nah sekarang itu sudah cerita sejarah saja ya. Nah sekarang semuanya sudah serba modern, di mana bukannya suara, bahkan data pun dapat kita kirim, dan buktinya kita lebih sering mengirim menggunakan data WA ya. WA itu kan data yang kita kirim ya. Teks itu kan data-data yang kita kirim. Kita jarang menggunakan suara, artinya kita jarang bertelepon ya, manggil seseorang berkomunikasi menggunakan voice. Jadi banyak kita komunikasi menggunakan data, bahkan pengiriman gambar, bahkan sekaligus juga pengiriman daripada
apa namanya video semacam itu, ya. Nah, ini adalah merupakan kemajuan daripada komunikasi sekarang ini yang sudah serba digital. Ya. Baik, ini adalah merupakan contoh, ya, contoh aplikasi daripada radio link microwave yang digunakan dalam mobile networking atau dalam sistem seluler. Ya, sudah tahu kan? Dan saudara bisa melihat ketika saudara melihat ada menara di mana di sana ada antena-antena parabolanya, itu adalah BTS-BTS, ya, yang mana BTS dengan BTS, BTS dengan BSC, dan juga dengan pusatnya, maka dimulai daripada handphone kita, itu menggunakan fasilitas atau sarana daripada radio atau sinyal RF atau sinyal radio, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa namanya radio link microwave itu masih digunakan untuk keperluan ini, ya. Nah, dalam sistem komunikasi, bagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa yang menjadi isu utama adalah bandwidth, ya. Semakin ke sini, keperluan bandwidth itu semakin besar. Dulu mungkin belum diperhitungkan, ya, karena kita hanya untuk keperluan suara saja. Bagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa suara kita, ya, suara kita manusia itu bandwidth-nya hanya 4 kHz, ya. Jadi setelah apa namanya kita transmisikan atau sebagai baseband signal kita berupa baseband suara, itu membutuhkan bandwidth 4 kHz satu channel. Nah, kalau channelnya banyak tentunya bandwidth-nya perlu semakin besar. Ya, dalam sistem komunikasi digital, baseband-nya kan sinyal digital. Sinyal digital itu beda dengan sinyal analog. Sinyal digital itu memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sinyal analog, ya, itu. Nah, karena bandwidth-nya sangat besar, maka tentunya untuk mentransmisikan informasi digital ini kita membutuhkan bandwidth kanal juga yang besar, ya. Nah, kalau kita, ya, tidak membatasinya, ya tentunya kita membutuhkan bandwidth yang besar tadi. Oleh karena itu, engineer berpikir bagaimana caranya kita dapat mengefisiensikan atau membatasi daripada bandwidth tadi agar supaya penggunaan kanal bandwidth itu terbatas. Ya, dengan kata lain bahwa bandwidth dari baseband signal suara itu harus kita batasi menjadi band limited signal, menjadi sinyal baseband yang terbatas bandwidthnya agar supaya penggunaan bandwidth tersebut akan lebih efektif dan efisien. Ya. Nah, itulah isu utama dalam pembahasan sistem komunikasi digital adalah bandwidth, ya, bandwidth. Nah, sebagaimana dalam gambar di sini, kita bisa melihat di sana, ya, ada BTS, ada DB2, ada apalagi namanya, ada DN2, itu menunjukkan bahwa perangkat, ya, perangkat yang digunakan di sini itu masih menggunakan perangkat dengan kapasitas cuma 2 megabit atau yang kita kenal sebagai tributory E1 tributory, ya, yang bandwidthnya adalah kira-kira cuma 2 Mbps kecepatannya atau bandwidthnya sekitar 2 MHz, ya. Nah, ini adalah kapasitas yang terbilang rendah gitu, ya. Meskipun satu tributory, ya, satu tributory atau DB2 tadi itu memiliki jumlah kanal sekitar 30 kanal. Nah, ini adalah ukuran yang rendah sebetulnya, ya, boleh dikatakan demikian. Nah, ini pun sudah membutuhkan bandwidth sekitar 2 MHz. Nah, bayangkan, ya, pengguna daripada komunikasi itu kan tidak cuma sekian orang saja, tapi kan sudah berjuta-juta, ya, sekarang ini. Sehingga membutuhkan bandwidth juga yang semakin besar. Nah, saudara bisa lihat di situ, ya, bahwa radio digital ini dalam sistem seluler masih digunakan sebagai asas, ya, karena keperluan bandwidth tidak terlalu besar, sekitar 2 MHz begitu, ya.
Tapi setelah dikonsentrasikan atau setelah ditumbuhkan secara agregat, ya kita kirim ke pusatnya, tentunya perlu bandwidth yang semakin besar atau kecepatan data yang semakin besar. Nah, ini membutuhkan media yang memiliki bandwidth juga yang besar. Nah, sekarang kita tahu bahwa media yang dapat menawarkan bandwidth yang boleh katakan besar, ya, atau nyaris nggak terbatas begitu, itu adalah cahaya atau yang kita kenal sebagai fiber optik. Jadi fiber optik merupakan media atau saluran media transmisi, ya, untuk keperluan bandwidth yang besar, ya. Jadi masih dalam level subscriber atau pelanggan sampai BTS itu kapasitasnya masih kecil, puluhan bandwidthnya masih relatif kecil. Tapi setelah dikonsentrasikan secara agregat dengan BTS yang lain, tentunya membutuhkan bandwidth yang semakin besar, kan ya. Nah, ini harus kita kirim ke pusatnya, yang di sini namanya BSC. BSC adalah untuk mengumpulkan dari BTS, kemudian dikirim secara bersama-sama ke MSC. MSC adalah pusatnya, ya, di mana di sana ada switching dan lain sebagainya. Tentunya memerlukan bandwidth yang semakin besar. Nah, karena bandwidth semakin besar, tentunya kita perlu media yang memiliki bandwidth juga yang besar. Nah, media saluran yang memiliki bandwidth yang besar sekarang ini adalah fiber optik. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, kalau udara sebagai media pun apakah memiliki bandwidth yang besar? Dalam konteks radio makro, ya, digital ini, ya, yang masih menggunakan teknologi PDH. PDH itu adalah teknologi Plate Synchronous Digital Hierarchy, ya, itu relatif bandwidth-nya masih tidak begitu besar. Artinya apa? Artinya radio masih dapat memungkinkan untuk mentransmisikan data dengan kapasitas dalam order ratusan megabit per second atau ratusan Mbps. Di mana untuk sistem PDH ini kapasitasnya adalah order keempat, itulah kapasitas data yang tertinggi adalah order keempat, yang kecepatan datanya adalah 140 Mbps, ya. Nah, teknologi yang di atasnya, ya, karena keperluan daripada bandwidth semakin besar tadi, karena jumlah daripada pengguna semakin banyak, maka perlu bandwidth semakin besar. Nah, PDH ini sudah tidak lagi support, ya. Maka muncul teknologi yang baru yang sudah kenal sebagai SDH. PDH adalah Synchronous Digital Hierarchy, SDH adalah Synchronous Digital Hierarchy yang memiliki bandwidth udah dalam order giga. Ya, kalau PDH bandwidthnya masih dalam order megabit per second atau masih dalam order megahertz. Kalau SDH udah dalam order gigabit per second atau gigahertz, ya. Bahkan bukan lagi beberapa giga, tapi udah beberapa puluh giga, ya, yang kita kenal sebagai ada STM1, ada STM2, ya, ada STM4, STM16, ya, semacam itu. Itu menunjukkan bahwa bandwidth-nya semakin besar. Di mana STM1 itu sama dengan 62 iwan. Yang tadi saya sebut sebagai 62 iwan itu 62.000 atau 62 kali 2 Mbps. Nah, bayangkan 16 STM1 berarti kalikan dengan 16. Itu menunjukkan bahwa bandwidth-nya semakin besar. Gitu, ya. Nah, jadi sekarang ini media, ya, yang memiliki bandwidth yang paling besar itu adalah fiber optik. Makanya sekarang digunakan, ya, untuk keperluan membawa sinyal atau informasi yang dikirim ke pusat, ya. Itu masih setelah ini sudah menggunakan teknologi SDH. Dan PDH itu meskipun, ya, itu teknologi yang lama yang mau kita bahas ini, ya, jadi kita hanya membahas khusus PDH. Jadi SDH yang kita bahas pada prinsipnya sama digital. Prinsipnya sama-sama digital, cuman tingkat
kapasitas data rate-nya yang berbeda. Memang saat teknologi agak sedikit berbeda juga, karena kalau PDH, bagaimana namanya PDH, Plate Synchronous Digital Hierarchy, itu kan sistem digital yang mana tidak sinkronis. Plate Synchronous itu adalah artinya hampir sinkron. Ya, sedangkan SDH dari namanya saja sudah kita lihat bahwa dia sistem digital yang tersinkronisasi atau synchronized digital hierarchy. Ya, nah pada prinsipnya ini sama, sehingga sistem SDH itu dapat menerima sinyal PDH. Demikian pula PDH dapat diaplikasikan atau dapat digabungkan dengan jaringan SDH. Nah, karena itu PDH ya sebagaimana dalam gambar mobile phone ini lebih digunakan untuk keperluan akses. Untuk keperluan akses, sedangkan SDH itu untuk keperluan broadband, ya broadband. Artinya dengan bandwidth yang jauh lebih besar lagi yang dikirim ke pusat. Jadi untuk keperluan akses itu masih menggunakan teknologi PDH, sedangkan untuk keperluan agregat broadband itu kenapa? menggunakan teknologi SDH. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ini masih cerita ya. Kita masih belum membahas secara teknis, begitu. Tidak apa-apa untuk memberikan gambaran pada saudara. Ya. Nah, ini adalah gambaran kira-kira perangkat radio microwave link digital. Ya. Mungkin saudara bisa melihatnya ya pada tiang-tiang yang ada di BTS itu menggunakan perangkat seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah perangkat yang kita kenal sebagai IDU dan ODU. ODU adalah outdoor unit, IDU adalah indoor unit. Ya. Jadi kalau kita kembali ke teknologi radio microwave, baik yang digital maupun yang analog, ya, beberapa tahun ke belakang itu masih menggunakan perangkat-perangkat lama, ya, di mana di atas antena khusus untuk antena, di atas menara itu khusus untuk dipasang antenanya. Sedangkan perangkat transmisinya ya, atau perangkat radionya itu ada di bawah. Ya, jadi sinyalnya dikirim ke atas menggunakan kabel transmisi, kemudian antenanya ada di atas menaranya, kemudian dipancarkan. Nah, dipandang ini nggak efektif. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana perkembangan daripada teknologi, ya, komponen juga mendukung sehingga dapat dibikin semakin kecil. Kalau dulu perangkat radio itu besar ya, dalam bentuk rak-rak seperti itu. Nah, sekarang ini dapat diperkecil, sebagaimana kita lihat di gambar itu. Untuk bagian RF-nya itu berada atau terintegrasi dengan antenanya. Itu yang kita sebut sebagai perangkat ODU atau outdoor unit. Memang berada di outdoor ya, di atas menara kita pasang. Nah, sedangkan temennya itu namanya IDU, indoor unit. Itu nggak kelihatan di sini. Itu adanya di bawah. Jadi outdoor unit itu khusus untuk proses RF-nya di sana, untuk proses modulasi, demodulasi ya, semuanya ada di situ. Nah, sinyalnya dikirim ke bawah dan diproses oleh IDU khusus memproses baseband-nya saja. Ya, jadi perangkat untuk RF-nya, sedangkan untuk proses sekian yang kita sebut adalah indoor unit atau IDU yang adanya di bawah, ya. Artinya tidak di atas menara. Oke. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya di sini kita nggak perlu lagi menggunakan saluran transmisi dari perangkat transmisinya ke atas. Ya. Kalau dulu kan harus menggunakan kabel koaksial, kabel yang khusus. Semakin tinggi frekuensi, kita tahu bahwa lossnya semakin besar. Membutuhkan koaksial yang semakin khusus dan harganya pasti akan semakin mahal. Nah, sedangkan ketinggian antenanya cukup tinggi,
umumnya adalah beberapa puluh meter. Nah, berapa cost atau biaya yang kita perlukan untuk penyediaan daripada saluran feeder ini atau saluran transmisi koaksial ini. Ya. Nah, ini dianggap nggak efisien. Sebab itu muncul teknologi yang baru di sini. Jadi kita praktis nggak menggunakan lagi kabel koaksial, di mana perangkat RF-nya langsung nempel di antenanya. Dan sudah baca di sini, sudah lihat itu ada namanya NERA ya. Jadi NERA itu adalah perangkat RF-nya yang kita sebut sebagai ODU, yang langsung dia nempel dengan antena parabolanya. Nah, dari ODU ini ke bawah, nggak perlu menggunakan kabel koaksial khusus. Kabel koaksial biasa pun tidak masalah. Kenapa? Karena udah frekuensinya sudah rendah. Udah baseband signal. Ya, sudah merupakan baseband signal dalam mode megahertz. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa nanti. Sementara ini teknologinya masih seperti ini, ya, yang digunakan. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Ya. Nah, jaringan radio makro digital, ya. Jadi kalau saya baca itu lama, jadi saya langsung saya jelaskan saja. Kalau untuk membacanya sudah bisa membaca lebih tenang lagi, lebih detail lagi, membaca sendiri penjelasannya, ya. Saya hanya menerangkan saja dari apa yang ditulis di situ, ya. Jadi jaringan radio makro digital itu merupakan jaringan radio yang merupakan chain. Chain itu adalah semacam apa jaringan berantai, ya, jaringan berantai. Maksudnya adalah jaringan makro ya, itu terdiri daripada namanya bagian pemancar, dan pasti ada bagian penerima, dan ada namanya repeaternya, ya. Jadi sistem komunikasi radio makro ini karena dia menggunakan frekuensi yang tinggi pada band frekuensi microwave, di mana itu pada orde beberapa giga, ya, dan sifat propagasinya sudah seperti cahaya, sudah lurus begitu, sehingga nggak mungkin ya kita dapat mentransmisikan informasi jarak jauh hanya dengan menggunakan satu hub saja, satu hub dan satu pasang antara pemancar dan penerima. Misalkan kita akan bangun jaringan radio makro dari Jakarta ke Bandung misalkan ya. Itu nggak mungkin hanya cukup satu pasang saja antara pemancar dan penerimanya. Karena apa? Karena nggak mungkin ini bisa diterima gitu. Kecuali kalau kita menggunakan SSB misalkan ya. Kalau menggunakan SSB, jangankan untuk komunikasi dari Bandung ke Jakarta, ya, sampai ke luar Jawa pun masih memungkinkan. Karena dulu saya pernah berkomunikasi yang dari kampus menggunakan SSB dengan teman yang ada di Iran Barat, yang ada di Sumatera, masih bisa dengan jelas, ya, gitu ya. Apa coba? Karena memang komunikasi itu beda-beda, tergantung daripada band frekuensi yang digunakan. Kita tahu bahwa SSB itu menggunakan band frekuensi rendah, ya kan? Yaitu pada band frekuensi di bawah 3 MHz. Ada di atasnya dari 3 sampai dengan 30 MHz, ya. Itu adalah band frekuensi yang kita kenal sebagai HF. Band frekuensi HF ini digunakan untuk keperluan komunikasi SSB atau yang kita kenal sebagai single sideband. Yang nggak tahu apa sudah belajar atau enggak ini. Inilah betul-betul sinyal sistem komunikasi analog ya untuk keperluan voice communication. Oke. Nah, karena frekuensinya rendah, maka sifat propagasi gelombangnya pun seperti itu ya. Dia akan mengikuti permukaan daripada bumi. Nah, sehingga sampai 2/3 daripada belahan bumi pun masih memungkinkan dapat dijangkau ya oleh sistem komunikasi ini. Kenapa? Karena memang sifat propagasinya seperti itu. Dia mengikuti permukaan daripada bumi. Ya, ini terbukti bahwa kita dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di Antartik. Ya, saya pernah dulu ya apa namanya kebetulan Politeknik dulu punya expert dari Switzerland ya, jadi sebagai partner saya dulu ya di kampus gitu untuk membangun
prodi telekomunikasi ini, khususnya labnya ya. Jadi saya pernah diajak sama beliau tuh ke rumahnya, di mana dia di rumahnya tuh punya SSB yang dayanya besar dalam order ratusan watt dengan antena yang juga bagus ya. Itu untuk kebutuhan komunikasian dengan teman-temannya yang ada di Eropa, yang ada di Swiss, bahkan temannya yang ada di Antartik. Dan saya langsung mendengarkan ya, komunikasi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti bahwa tergantung daripada frekuensi atau sistem komunikasi yang digunakan, kita dapat melakukan komunikasi. Untuk komunikasi jarak jauh memang efektif kalau kita menggunakan SSB. Namun SSB kan nggak bisa untuk keperluan komunikasi data misalkan atau yang lainnya ya. Karena teknologinya memang teknologi yang sangat sangat kuno sekali begitu ya. Tapi kalau hanya keperluan untuk ngomong doang, ini cukup kita menggunakan satu channel ya untuk komunikasi kita dengan rekan kita, misalkan cukup menggunakan SSB karena dia dapat menjangkau jarak yang sangat jauh. Nah, kalau untuk keperluan komunikasi sebagai backbone, selain ini kan zamannya kan ada namanya backbone ya. Backbone komunikasi itu adalah sistem tulang punggung komunikasi yang semuanya itu lewat situ. Ya, baik komunikasi suara, data, gambar dan sebagainya itu lewat situ. Nah, karena dia sebagai backbone komunikasi, ya, jadi ini harus betul-betul handal. Nah, jadi kalau kita akan bangun sistem komunikasi jaringan microwave, ya memang digunakan sebagai backbone communication, ya, jadi radio microwave dipakai sebagai backbone. Contoh misalkan kereta api, ya, saudara bisa tahu ya, kereta api mungkin saudara pernah naik kereta api kan ya. Kita dapat naik kereta api dari Jakarta ke Bandung misalkan, ya dengan aman hanya menggunakan cuma ada satu rel kan ya. Beberapa tempat itu masih satu rel atau single track yang digunakan secara bersama-sama. Jadi ada yang dari Jakarta ke Bandung, ada yang dari Bandung ke Jakarta menggunakan jalur yang sama, yang single track tadi. Nah, bagaimana kok nggak terjadi tabrakan? Karena ada yang mengatur. Nah, yang mengatur itu siapa? Ya ada namanya pusat kendalinya, ada masinisnya, ada kepala stasiunnya kan. Nah, ngaturnya pakai apa? Tentunya pakai jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang digunakannya ada ini cukup besar, kapasitasnya sekitar beberapa megabit per second, itu dapat digunakan untuk keperluan komunikasi suara, voice, ya telepon, private telepon misalkan, atau untuk keperluan komunikasi data untuk tiketing, kemudian dan untuk yang lainnya, ya. Nah, oleh karena itu, ya jaringan yang dibuat itu nggak bisa hanya dengan satu pasang saja. Pemancar dan penerima kita membutuhkan repeater, di mana fungsi repeater adalah untuk melanjutkan. Jadi signal yang dikirim dari pemancar, ya, untuk mengirimkan baseband signal dari dari perangkat multiplexernya. Nah, jadi multiplexer itu adalah sebagai baseband signalnya, ya, itu berupa data-data, kemudian kita transmisikan, misalkan dari pemancar ke penerima. Ini nggak bisa langsung, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, misalkan. Nggak bisa langsung, hanya satu pasang antena pemancar dan penerima saja. Nggak mungkin nyampe. Ya, nanti kita bahas secara khusus ya. Kenapa dan bagaimana sifat propagasi gelombang atmosfer sebagai media transmisi juga dia memberikan redaman. Nah, karena udara itu adalah media yang memiliki kandungan-kandungan molekul air, ya, kemudian
tekanan dan sebagainya lah, ya. Sehingga sinyal radio yang merambat di udara tersebut, dia akan mengalami redaman. Semakin jauh ya jarak yang gelombang radio tempuh, maka akan semakin besar redaman yang dialami. Nah, karena itu, redaman yang dialami oleh gelombang radio, meredam apa? Meredam energinya, meredam atau dayanya akan semakin teredam semakin jauh, semakin teredam semakin kecil, ya. Nah, jarak semakin jauh, tentunya redaman semakin besar. Dan juga frekuensi semakin tinggi, redaman pun akan semakin besar. Karena itu, tidak mungkin kita dapat mentransmisikan signal dari pemancar ke penerima untuk jarak sekian jauhnya hanya cukup satu pasang pemancar penerima saja. Kita perlu perangkat-perangkat mencari repeater artinya mengulang. Transmisikan lagi ke stasiun berikutnya dan terus seperti itu. Yang kita sebut sebagai chain tadi sampai ke penerima. Nah, signal yang ditransmisikan yang tadi mengalami redaman tadi penurunan akan ditransmisikan dalam apa namanya dengan lawannya. Lawannya terima lagi udah kecil diperkuat lagi transmisikan seperti itu. Nah, teknik ini berlaku untuk sistem komunikasi microwave yang masih menggunakan teknologi analog. Dalam sistem jaringan radio analog microwave itu masih seperti itu, ya. Jadi signal yang diterima yang semakin lemah tadi diperkuat lagi, kemudian ditransmisikan ke stasiun berikutnya, diterima lagi mengecil di sana, diperkuat lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga semakin jauh jaraknya bisa jadi sinyal itu semakin kualitasnya semakin berkurang, ya. Meskipun diperkuat bisa jadi noise pun sama diperkuat juga. Nah, sehingga sebagaimana kita tahu bahwa ukuran kualitas transmisi untuk analog adalah perbandingan signal to noise, ya. Jadi jarak semakin jauh, perbandingan signal to noise semakin mengecil. Tentunya ada batasnya, ya. Ada batasnya berapa S2N standar, ya, untuk keperluan transmisi microwave ini. Dengan kata lain bahwa dalam sistem analog atau sistem radio microwave analog itu masih dibatasi oleh jarak, ya, pembatasannya. Lalu bagaimana dalam sistem digital? Dalam sistem radio analog digital, dalam sistem radio microwave digital itu yang bukan diperkuat, ya, sedang mengalami pelemahan tadi, tapi basebandnya yang penting. Jadi baseband signal yang setelah mengalami distorsi karena jarak tadi, mengalami redaman, ya, sehingga mengalami impairment itu adalah pemburukan terhadap kualitas informasinya, ya, atau pemburukan terhadap sinyal baseband yang ditransmisikan tadi. Nah, baseband signal yang ditransmisikan yang berupa data tadi dari multiplexer itu sebelum ditransmisikan diperbaiki dulu atau disegarkan dulu. Nah, setelah kembali bagus seperti aslinya, ya, lalu baru ditransmisikan ulang ke stasiun berikutnya. Dan proses ini terus berlangsung seperti itu. Dengan kata lain bahwa baseband signal itu selalu dalam kondisi segar, dalam kondisi fresh, dalam kondisi baik, ya, yang ditransmisikan sehingga ini dapat mempertahankan kualitas transmisi radio link ini. Dengan kata lain bahwa untuk kita itu nggak dibatasi oleh jarak, sehingga dapat kita membangun untuk jarak yang semakin jauh dibandingkan dengan yang analog seperti itu, ya. Nah, dalam proses digitalisasi ini, ya, itu ada namanya proses di mana bisa jadi pada proses transmisian, ya, itu ada namanya proses stuffing, ya.
bit stuffing. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini baseband signal hasil atau pada sisi pemancarnya di sini baseband signal digital ya, itu sebelum ditransmisikan itu harus memiliki bitrate yang sama. Harus memiliki bitrate yang sama. Katakanlah misalkan satu channel suara kita ya, yang frekuensinya 4 kHz. Baseband kita kan untuk voice band itu kan 4 kHz basebandnya ya, atau bandwidthnya. Nah, ini kan harus kita ubah dulu ke dalam bentuk digital. Ya, yang kita kenal sebagai proses analog to digital conversion. Di mana prosesnya adalah sinyal analog dari suara kita itu pertama-tama di sampling, di quantizing, kemudian di multiplexing, digabung di beberapa channel suara, digabung jadi satu. Nah, bisa jadi frekuensi daripada masing-masing channel itu tidak betul-betul sama, ya. Nah, sehingga untuk proses multiplex atau penggabungan daripada beberapa channel ini, yang masing-masing channel itu bitrate-nya adalah berapa? Coba ada yang tahu berapa bitrate untuk satu kanal suara dalam digital? Mungkin pernah belajar tentang CDM, PCM ya. Itu berapa? Untuk satu kanal suara itu bitrate-nya adalah 64 kilobit per second, ya kan? 64 kilobit per second. Nah, kalau kita akan memultiplex atau menggabungkan beberapa kanal, yang masing-masing kanal data rate-nya adalah 64 kilobit per second, ini harus ya data rate-nya tuh harus sama. Nah, bisa jadi ada beberapa kanal yang data rate-nya tuh enggak sama 64 kilobit. Makanya perlu diinsertkan atau dimasukkan data bit-bitnya agar supaya sama. Kalau udah sama baru ditransmisikan begitu. Nah, jadi ini namanya proses proses stuffing ya, bit stuffing atau pemasukan daripada bit-bit karena kekurangan bit dari kanal tersebut untuk proses multiplexer ya. Nah, jadi kembali ke repeater. Nah, dari fungsi repeater tadi kan dia memperbaiki daripada baseband signal yang sudah mengalami distorsi, ya kan? Lalu ditransmisikan ke stasiun berikutnya. Nah, repeater-repeater yang prosesnya seperti ini, yang fungsinya memperbaiki, menyegarkan daripada baseband signal yang sudah mengalami penurunan kualitas tadi, itu namanya repeater regeneratif. Ya, misalkan pada jaringan radio microwave analog, repeaternya adalah repeater biasa. Ya. Sedangkan pada sistem radio digital atau jaringan radio digital, repeaternya adalah repeater regeneratif repeater. Repeater yang fungsinya meregenerasi daripada baseband signal yang sudah mengalami penurunan kualitas tadi. Ya, itulah kira-kira penjelasan secara umumnya demikian. Kemudian ini adalah blok diagramnya. Jadi saya bisa melihat blok diagram pemancarnya kayak gimana. Sebenarnya isinya adalah seperti ini. Jadi ada namanya time division multiplexernya. Jadi basebandnya adalah berupa TDM, atau time division multiplexer. Itu adalah basebandnya, ya. Di mana standarnya kalau pada PDA itu ada namanya order 1, order 2, order 3, order 4. Di mana order 1 adalah 2 megabit, order 2 adalah 4 megabit, kemudian 8 megabit, 34 megabit, sampai 140 megabit. Ya. Itu yang baseband yang sudah dalam bentuk sinyal multiplexing. Ya. Yang kita kenal sebagai time division multiplexer. Nah, ini baru ditransmisikan. Pertama-tama di scramble, ya, lalu di encoder, nanti akan kita bahas secara khusus bagaimana proses encodernya, kemudian baru dimodulasi, ya, secara digital dan menggunakan modulasi PSK. Transmisikan, kemudian di ujung sana akan diterima lagi, ya, oleh lawannya,
Kemudian kalau beberapa kanal RF yang dipancarkan harus kita bisa pisahkan lagi dan menggunakan combiner, berarti kalau si penerima di divider, di apa namanya, dibagi-bagi lagi ya. Jadi kalau dalam pemancaran namanya combiner, di si penerima namanya divider ya. Oke, nah kemudian apa sinyal tersebut pada si penerimanya, inilah sisi pemancar, si penerimanya adalah seperti ini ya. Ini harus kembali lagi kita memperoleh namanya baseband signalnya ya. Jadi kalau dipancarkannya adalah sinyal digitalnya adalah order 1, maka di penerima pun harus terima order 1. Kalau dipancarkan dari pemancarnya adalah kanal 1, maka kanal 1 pun harus dapat diterima di sisi penerimanya. Jadi intinya adalah filosofinya dalam sistem komunikasi, kalau kita kirim telur, maka harus diterima telur lagi. Nah, kalau yang diterima itu bukan telur, telurnya sudah berubah bentuknya, berarti ada proses yang salah. Atau yang kita kenal sebagai proses distorsi, ya, dan pada proses yang lain. Ya, pokoknya kirim telur, mesti terima telur. Itulah filosofi dalam sistem komunikasikannya. Kalau kita kirim data, terima data dengan benar. Tidak boleh ada yang salah, ada yang salah. Seperti itu. Ya, silakan saudara baca lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi mengenai pembahasan tentang blok diagram ini. Ya, ini pembahasannya ada di sini. Silakan baca sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk pada apa namanya sinyal digital yang ditransmisikan. Nah, sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa yang kita bahas sekarang adalah pembahasan tentang sistem digital radio microwave. Digital radio microwave. Dan berarti baseband sinyalnya adalah merupakan baseband sinyal digital seperti itu. Ya, itu contoh daripada baseband sinyal digital. Adalah sinyal segi 4, ya, seperti ini sinyal segi 4. Di mana kita tahu bahwa sinyal digital itu direpresentasikan oleh bit-bit atau logic-logic yang berharga 1 dan 0. Jadi ada logic 1, logic 0, logic 1, 1, 0, dan seterusnya. Atau bit 1, bit 0, ya, oleh bit-bit semacam ini. Jadi yang ditunjukkan di sini adalah merupakan apa namanya sinyal digital atau baseband sinyal digital adalah sinyal biner digital NRZ atau non return to zero signal ya. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada namanya signal clock-nya, sinyal clock ya. Dan yang terakhir yang di bawahnya lagi adalah hasil daripada apa namanya proses operasi daripada operasi digital di mana kita memerlukan sinyal clock untuk mengubah namanya state kondisi atau keadaan daripada sinyal digital tersebut. Nah, di sini sinyal aslinya adalah 101101011111 ya kan. Jadi 10 itu adalah merupakan kalau dalam sistem komunikasi digital itu kita sebut sebagai simbol ya. Simbol. Oke, jadi sepakat ya. Itu namanya simbol. Simbol 1 atau simbol 0. Kalau dalam teknik digital itu namanya logic 1, logic 0 ya kan. Sebenarnya barangnya sama saja, cuman dalam penyebutannya kalau dalam sistem komunikasi digital, satu itu adalah simbol 1, simbol 0. Jadi yang kita kirim itu adalah simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini adalah membawa informasi tentunya, ya kan? Membawa informasi. Nah, dengan apa namanya sinyal clock, ya, dalam proses digital itu tujuannya adalah untuk mungkin mengubah, ya, mengubah apa namanya state atau keadaan daripada sinyal digital sebelumnya. Atau katakanlah misalkan dalam proses coding. Proses coding adalah proses perubahan dari sinyal digital sebelumnya menjadi sinyal digital yang baru. Contoh di sini ya. Jadi sinyal aslinya adalah 10111011 dan seterusnya. Dengan sinyal clock ini kita dapat mengubahnya menjadi sinyal ya seperti yang ditunjukkan di bawah yang kita kenal sebagai
Greco. Greco. Ini proses coding. Proses coding. Jadi dalam sistem komunikasi digital, itu pasti ada namanya peran daripada sinyaplok. Dalam analog, hal ini mungkin tidak perlu. Karena dalam analog itu betul-betul hanya frekuensi yang menjadi ukuran operasi SIM komunikasi. Jadi ukurannya adalah frekuensi ya. Tapi kalau dalam sistem digital itu bukan frekuensi tapi state atau keadaan ini ya, 1 atau 0 atau deretan daripada beberapa simbol dan seterusnya. Atau bisa jadi ya base signal dengan simbol seperti itu harus kita ubah dulu dalam bentuk simbol-simbol yang lain dengan perluan ini dengan menggunakan perluan daripada sinyaploknya. Nah, jadi prinsipnya dalam sistem digital itu ada namanya sinyaplok. Sinyaplok fungsinya adalah untuk mensinkronkan untuk keperluan sinkronisasi. Ya, jadi proses daripada perubahan di pemancar ini harus seirama dengan proses perubahannya di sisi penerimanya. Jadi ketika pemancar itu berubah state-nya dari 1 ke 0, penerimaan pun mesti sama, diterima berubah dari 1 ke 0 begitu. Nah, keadaan ini karena adanya sinkronisasi yang dilakukan oleh peran daripada sinyaplok ya. Jadi sinyaplok ini penting sekali yang mana dia akan mengatur operasi digital dalam sistem komunikasi digital ini. Ya. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih jelas lagi mungkin bisa kita jelaskan ya untuk perkembangan akan datang. Ini baru ceritanya saja, nanti akan saya jelaskan menggunakan pad ya lebih jelas lagi. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan aja dulu ya. Nah, ini adalah hierarki standar digital PDH atau Plan Synchronous Digital Hierarchy ya. Atau standar digital hierarchy ya. Jadi base sinyal kita itu kan perlu saya jelaskan di sini bahwa teknologi yang kita gunakan itu masih teknologi PDH atau singkatan daripada Play Synchronous Digital Hierarchy. Inilah teknologi pertama ya. Awalnya ada jaringan digital, awalnya komunikasi digital, itu adalah teknologinya adalah menggunakan teknologi PDH ini. Play Synchronous Digital Hierarchy ya. Nah, sistem multiplexer ini itu tentunya ada namanya standar batasan kecepatan datanya atau kita sebut sebagai order. Ada order 1, order 2, order 3, order 4, order 5. Ini standar ya yang berlaku ketika itu ada 3 standar yang berlaku, ada standar Amerika, Kanada, atau standar CCITT Amerika, Kanada, ya. Lalu ada standar Jepang, oke, dan ada standar CCITT Eropa. Jadi di dunia itu ada 3 standar yang kita itu berlaku ya. Ada standar CCITT Amerika, standar CCITT Jepang, dan ada standar CCITT Eropa. Ya, di mana kecepatan virtual itu beda-beda. Oke. Nah, untuk order 1, misalkan ya, standar Amerika, itu untuk order 1 itu kecepatannya adalah 1,544 Mbps atau 1,544 megabit per second. Jumlah kanalnya berapa? Jumlah kanalnya 24 kanal. Jadi untuk order 1 itu jumlah kanalnya 24 kanal, kecepatan datanya adalah 1,544 Mbps. Nah, T-nya, T itu adalah ini tadi. T itu adalah ini. T itu adalah itu. Ya. Yang disebut sebagai duration atau lebar pulsa adalah T. T-nya adalah 0,64 mikrosecond. Ya. Jadi untuk order 1, dan kecepatan datanya 1,544 Mbps,
jumlah kanalnya 24, durasi datanya adalah 0,64 mikrosecond. Oke. Nah, untuk Jepang sama, tapi Eropa beda nih. Untuk sisi ATT Eropa order 1, ya, kecepatan datanya adalah 2,048 Mbps atau 2048 kilobit per second. Jumlah kanalnya 30 kanal. T-nya adalah 0,48 mikrosecond. Oke. Nah, standar Eropa sisi ATT ini yang selanjutnya digunakan, ya, khusus di Indonesia menggunakan standar Eropa sisi ATT ini, ya, di mana standarnya adalah menggunakan standar I1. I1 itu adalah order 1 yang kecepatan datanya adalah 2048 kilobit per second dan jumlah kanalnya 30 yang kita sebut sebagai PCM 30 dan T-nya atau durasinya adalah 0,8 mikrosecond, ya. Jadi kita nggak perlu membahas yang standar yang lain, cukup yang Eropa saja. Jadi kita menggunakan standar CATT Eropa, yang mana order satunya adalah tadi berapa? Kecepatan datanya atau data rate-nya adalah 2048 kilobit per second, jumlah kanalnya 30 kanal. Kedua adalah 4 kalinya order 1 atau 8,448 Mbps, ya. Dan jumlah kanalnya adalah 4 kali 30 ada 120 kanal. Lalu order 3 adalah 4 kalinya dari order kedua atau 4 kali 8 adalah 34,368 Mbps. Jumlah kanalnya 890 kanal. Dan selanjutnya, ya, selalu perkalian 4. Nah, kita lihat dalam tabel di sini, itu menunjukkan bahwa jumlah kanal semakin besar atau data rate-nya semakin besar, semakin tinggi, maka T-nya akan semakin kecil, ya. Nah, pada order yang ke-1, T-nya masih 0,48 mikrosecond. Nah, kita lihat sekarang untuk order yang keempat, itu ordernya sudah dalam order nanosecond atau 7 nanosecond, ya. Jadi untuk order 1, oke, durasi atau lebar pulsanya itu masih 0,48 mikrosecond. Tapi untuk data rate yang semakin tinggi, yaitu pada order keempat, ya, itu durasinya atau lebar pulsanya semakin sempit, semakin kecil adalah 7 nanosecond. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa teknologi switching, ya, atau teknologi daripada semikonduktor, transistor misalkan, IC-nya, kosong menggunakan integrated circuit, itu kecepatan itu semakin tinggi. Kecepatan semakin tinggi. Itu menunjukkan bahwa kecepatan data sekarang semakin tinggi yang didukung oleh komponen-komponen pun yang memiliki kecepatan tinggi atau high speed, ya, switching transistor misalkan, high speed switching IC misalkan, ya, itu didukung oleh itu. Nah, ini masih teknologi PDH, udah sampai order nanosecond. Nah, sekarang ini yang kita kenal sebagai SDH itu kecepatannya sudah dalam order giga, bukan M lagi, bukan mega, tapi udah giga. Bayangkan, T-nya pasti akan semakin lebih kecil daripada ini. Mungkin ordernya sudah bukan lagi nanosecond, tapi ordernya mungkin sudah order picosecond atau sudah order lebih kecil daripada pico lagi, di nano ada pico ada lagi, ya. Contoh, ya, semakin kecil lah pokoknya, ya. Itu menunjukkan bahwa kemampuan manusia, ya, untuk menciptakan komponen, ya, semikonduktor dengan kecepatan yang semakin tinggi itu semakin mampu, ya. Karena kalau didukung sama komponen tadi, maka kita nggak mungkin dapat multiplex yang beberapa kanal informasi menjadi satu kanal yang memiliki bitrate yang semakin besar, ya. Nah, semakin besar data rate ini,
tentunya itu menunjukkan bahwa bandwidth yang diperlukan juga harus semakin besar. Ya, jadi kalau data yang mau kita kirim itu order satu, ya kita hanya perlu membutuhkan bandwidth karena itu tadi kecepatan berapa order satu 2048 kilobit per second ya. Maka bandwidth minimum yang kita butuhkan cuma 2 megabit, cuma 2 megahertz. Kalau kita misalkan menggunakan apa namanya menggunakan modulasi 4 PSK. Ya. Lalu kalau kita menggunakan kecepatan data yang order yang kedua itu yang 8,48 megabit per second, ya, ya kita hanya membutuhkan bandwidth sekitar 8 MHz. Ini menunjukkan bahwa semakin besar data rate-nya, maka kita memerlukan kanal bandwidth atau bandwidth kanal semakin besar pula. Nah, sekarang bayangkan, ya, saudara bisa bayangkan bahwa sekarang ini udah zaman apa namanya internet, ya, dan kecepatannya sudah dalam order giga, ya kan? Berarti kan bandwidth dibutuhkan kan juga sama, semakin besar, ya. Oleh karena itu kita perlu namanya media saluran yang memiliki bandwidth yang mampu dapat membawa sinyal dengan bandwidth tersebut yang kita kenal sebagai teknologi broadband, ya kan? Nah, kita sudah dalam era sekarang broadband teknologi. Oke. Nah, teknologi PDA ini memang nggak digunakan lagi sebagai backbone karena udah terbatas kan kecepatan datanya atau bandwidthnya, tapi dia digunakan sebagai akses dalam sistem komunikasi seluler, ya, gitu ya. Nah, kembali lagi ke apa namanya radio microwave sebagai backbone, ya. Ini sebenarnya untuk keperluan yang dengan apa namanya order sampai order 2 atau 3 saja ini sudah cukup sebetulnya kalau untuk keperluan apa untuk keperluan aplikasi di transportasi kereta api misalkan ya. Itu tidak membutuhkan jumlah kanal yang banyak sekali. Nah, sedangkan backbone yang sekarang yang dalam order giga yang menggunakan media optik baik yang submarine yang di bawah laut maupun yang di atas gitu, itu untuk keperluan lebih jauh lagi. Bukan keperluan backbone transportasi ini saja, juga untuk keperluan apa internet ya yang global sedunia ini. Kita bisa bayangkan sebesar apa coba bandwidth-nya. Ya. Nah, tapi yang penting adalah kita mengerti konsep dasarnya dulu adalah ini. Ya. Jadi tentang teknologi SDH sebetulnya basicnya adalah ini, PDH. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami konsep dasarnya, maka ketika kita belajar tentang SDH itu tidak begitu bermasalah. Begitu. Ya. Jadi mohon mulai dari bab ini, mulai daripada bab 2 ini, kita sudah mulai apa namanya membahas lebih teknis lagi tentang bagaimana proses signal ya pada jaringan komunikasi radio digital makro ini. Ya, barangkali ada pertanyaan sebelum karena kita akan berakhir pada jam 2.20 menit. Ya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Silakan saya kasih kesempatan buat saudara. Pekan depan kita akan apa mengklarifikasi ya apa yang sudah barusan saya jelaskan lagi mengklarifikasi artinya mau mengklirkan ya supaya maksudnya dan supaya lebih dapat diterima dipahami lebih jelas. Jadi kalau hanya cerita begini mungkin ya bisa dengar mungkin setelah itu cuma lupa mudah-mudahan kalau saya jelaskan lagi menggunakan pad misalkan akan lebih dapat apa namanya dapat disimpan dalam memori dan dapat apa berkesan begitu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri soal jam pukul 14.20 menit kalau nggak salah adalah apa batas daripada waktu kuliah kita ya. Ada pertanyaan? Baik, sedikit kita lanjutkan selainnya. Ya. Ini adalah contoh daripada
penggunaan daripada multiplexer tadi, ya, yang orde 1, yang 2 megabit, yang disebut sebagai I1. Jadi I1 adalah standar, ya, sinyal digital dengan data rate 2048 kilobit per second, atau yang kita kenal sebagai DM2. DM2 itu adalah perangkat multiplexer 2 megabit per second. Jadi istilahnya kalau di lapangan tuh, ya, itu mengatakan I1. I1 itu adalah sebutan untuk standar signal tributary digital kapasitas 2048 kilobit per second. Perangkatnya disebut sebagai DM2. DM2 adalah digital multiplexer 2 megabit per second. Persisnya adalah 2048 kilobit per second atau 2,048 megabit per second, ya kan? Tapi dibulatkan menjadi 2 Mbps atau 2 megabit per second. Jadi perangkatnya namanya adalah DM2, sinyalnya namanya I1. I1 adalah pecahan daripada sinyal digital terendah yang data rate-nya adalah 2048 kilobit per second. Nah, itu digunakan sebagai akses. Nah, kemudian dikumpulkan, ya, di namanya BSC, ya, kalau yang DM2 itu adanya di BTS. Dari BTS kemudian dikumpulkan semua pada BSC, perangkatnya namanya DN2. DN2 adalah node 2 megabit. Jadi dikumpulkan di situ. Nah, kemudian setelah itu dikirim secara agregat, ya, ke MSC dengan tentunya menggunakan media optik, ya. Kalau ini masih menggunakan media radio. Jadi dari BTS ke BSC masih menggunakan radio. Dari BTS ke seluler kita, handphone kita masih menggunakan radio RF, ya. Tapi dari BSC ke pusat MSC sudah menggunakan media optik, karena bandwidth-nya semakin besar. Di beberapa I1 dikumpulkan kan semakin gede. Ya, ini membutuhkan kanal bandwidth yang semakin besar pula. Nah, inilah contoh perangkatnya. Inilah contoh perangkat daripada DM2 atau Basic Primary Order Multiplexer. Nah, ini kita punya ini. Jadi kalau saudara ke lab, itu dapat melihat tuh ada perangkat Nokia, ya kan? Itu ada perangkat multiplexer yang mana perangkat itu sama dengan ini, ya. Oke, jadi itu merupakan perangkat DM2 atau Basic Primary Order Multiplexer. Oke. Nah, cuman sayang sekarang ini kebetulan perangkatnya nggak jalan, ya, karena linknya mati. Linknya itu dari radio microwave itu mati, salah satu itu rusak, ya. Kemudian juga demikian yang dari SDH. Jadi kita punya 2 backbone sebetulnya, ya. Satu backbone yang microwave, radio microwave, satu lagi backbone SDH. Dua-duanya kebetulan sekarang ini nggak jalan gitu, karena ada kerusakan, ya. Terus ininya pun tentunya juga akan terpengaruh juga, jadi nggak berfungsi juga, ya. Jadi mohon maaf aja nih, kalau dulu ketika saya masih belum pensiun, ya, itu semuanya masih berjalan dengan baik. Hingga pada akhir semester itu biasanya kita mengadakan namanya pengukuran di lapangan. Jadi mahasiswa dengan survei mencari lokasi yang sesuai, cocok untuk keperluan membangun radio makro ini dengan cara dicari lokasinya, dilihat menggunakan peta, kemudian dilihat menggunakan aplikasi, ya, kemudian dihitung dan sebagainya. Hanya setelah dinyatakan itu visible atau cocok untuk kita bangun, baru kita adakan implementasi di lapangan. Jadi perangkat kita bawa ke sana, mahasiswa yang membangun di sana, dan biasanya itu melakukan pengukuran sampai 1 malam begitu, mengukur beberapa parameter, ya. Kemudian dibuat laporan seperti itu. Nah, cuman sekarang ini sayang sekali karena perangkatnya dalam kondisi tidak jalan, ya, sehingga kita nggak bisa melakukan. Mudah-mudahan
yang akan datang, ya kita dapat peroleh perangkat itu lagi. Misalnya adalah perangkat itu sudah dapat kita peroleh lagi, ya. Bukannya kita nggak bisa beli gitu ya, tapi di mana belinya gitu ya. Kalau umpamanya itu dijual di pasar yang dapat kita cari di Cikapundung misalkan ya, kita mungkin ada masalah, dapat langsung kita beli gitu. Masalahnya adalah itu tadi, belinya kalaupun dapat belinya itu di mana, gitu ya. Jadi itulah kira-kira situasinya. Jadi mohon maaf aja, tapi meskipun demikian ya kita coba kita mengoptimalkan pengetahuan kita tentang ini ya, melalui kuliah-kuliah ini dan juga melalui praktikum kalau mudah-mudahan ada yang masih bisa dilakukan. Saya kira demikianlah penjelasan dari saya untuk kuliah hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai sekian. Pekan depan kita akan melanjutkan pembahasan kita ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dari saya atau kesalahan ya dari saya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.